wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya. Oke, untuk hari ini kita memasuki mata pelajaran yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum ke pelajaran ini, Bapak absen terlebih dahulu. Adila hadir? Ya, hadir. Ahmad Mufni hadir. Almira hadir. Amir Fiorentina Hanan hadir. Iban hadir. Hidayat Hadir Pak. Jeffy Hadir. Kurnia Hadir Pak. Laudia sakit ya? Kenapa sakitnya? Sakit apa Mbak? Tidak tahu sakitnya? Pak. Oke, kita doakan. Tadi informasinya dari mana nih sakit? Sur WhatsApp sama kamu. Oke, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Lanjutnya lintas M. Reza Muhammad Ardiansa angkat tangan. Muhammad Febrian Nadine Natasha Pak Rafiq Rehan Reza hadir. Riku Sahwa Saidun hadir. Triana Widya Zahrotu. Hari ini ada satu anak yang tidak berangkat. Oke, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu materinya adalah profesi di bidang kecerdasan artifisial. Ini akan kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum ke materi tersebut, coba kita jawab pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata kecerdasan artifisial? Yang terbayang apa? Kecerdasan artifisial itu apa? AI ya. Kecerdasan artifisial itu biasanya kita sebut dengan AI, artificial intelligence. Nah, apa yang Anda bayangkan ketika mendengarkan kata itu? Program. Oke, Mas Putra, program. Apa lagi? Pernah bersinggungan atau menggunakan AI? Pernah menggunakan AI apa? ChatGPT untuk apa, Mas? Membuat tugas, menyelesaikan tugas, terus mencari informasi, betul. Apa lagi? Membuat presentasi. Artinya apa? AI itu digunakan oleh Anda? Ya, kalau ketika mendengar kata itu berarti apa yang di bayangan Anda itu apa? Kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu manusia ya. Oke, itu. Di dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, mata pelajaran baru yang ada di kurikulum baru ini ada 3 tahap penerapan, bisa integrasi dengan informatika, bisa mata pelajaran pilihan, bisa yang ketiga ekstrakurikuler yang dirancang oleh pemerintah. Untuk kali ini kita masih terintegrasi dengan informatika. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang media pembelajaran yaitu Classroom. Anda diminta untuk membuat akun Classroom dan juga dengan format nama yang sesuai dengan format yang mudah yaitu dengan nomor urut dan nama lengkap, gitu ya. Nah, ini merupakan elemen dari literasi dan etika kecerdasan artifisial. Dan informatika elemennya hanya ada 2 di kelas 10 yaitu literasi dan literasi digital dan berpikir komputasional. Nah, ini untuk elemen KKA yaitu literasi dan etika kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya apa? Di dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah
peserta didik mampu memahami profesi di bidang KA. Biasanya KA itu atau kecerdasan artifisial ini sebenarnya untuk membantu kita. Kok apa aja sih profesinya, gitu kan? Sudah terbayang belum ada profesi di bidang KA? Belum ya? Hanya baru menggunakannya ya? Nah, kita akan gali terkait dengan profesi yang ada di bidang KA ini. Oke, sebelum mempelajari materi tersebut, kita kerjakan dulu tes awal. Silakan Anda buka Classroom. Di Classroom. Terus di mata pelajaran KAA ya, Anda klik di classwork-nya atau tugas dari kelasnya. Di situ ada pertanyaan pemantiknya, terus ada juga tujuan pembelajarannya. Selanjutnya adalah tes awal. Anda klik tes awal, lalu klik linknya dan isi biodatanya. Silahkan di tes awal dulu, dikerjakan dulu tes awal. Isi kelas, nama, nomor urut, lalu kerjakan. Ada 10 soal, waktunya 5 menit. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. KA itu sama saja dengan AI ya. KA. AI itu bahasa asing, kalau KA itu bahasa Indonesianya. Kurang lebih 5 menit ya mengerjakannya. Ada 10 soal. Ini sebagai gambaran awal pelajaran yang materi akan kita bahas bersama-sama. Awal tidak harus benar ya, ini hanya menjadi gambaran. Nanti kita bandingkan antara tes awal dengan tes akhirnya. Ini hanya sebagai gambarannya, tidak harus benar, sesuai dengan yang Anda pahami terlebih dahulu. Baru nanti di kegiatan pembelajaran akan ditingkatkan kembali pengetahuan Anda dan juga keterampilan Anda setelah pembelajaran. Akan dibandingkan tes awal dengan tes akhirnya. Ulangi lagi. Nah, sudah selesai, langsung bisa dikirimkan. Klik kirim. Oke, sudah mulai selesai semua. Kita tunggu lagi yang lain. Segera dikirimkan, tidak usah pusing-pusing karena tes awal itu menjadi gambaran Anda materi yang akan dipelajari. Terima kasih yang sudah menyelesaikannya. Ya, Mas Javi, segera dikirim, Mas Javi. Mbak Lintas, jawab, langsung kirimkan.
Yuk Mas Adilan, sebelah kiri Mas Adilan. Mas Ahmad Mumi, sebelah yuk. Oke, sudah hampir semua selesai ya. Kita lanjutkan ya. Awal itu gambaran nanti pelajaran pelajaran yang akan kita lalui. Apa kegiatan yang akan kita lalui di hari ini? Yang pertama adalah nanti akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk mengeksplorasi materi. Nah, eksplorasi materi ini bisa berupa peta konsep, bisa berupa rangkuman. Ini dikerjakan oleh sendiri, tetapi nanti dikumpulkan di classroom pekerjaannya. Karena ini masih awal di kelas 1, ada yang punya laptop di rumah? Sudah biasa ngetik? Tidak punya ya? Komputer? Oh, tidak ada. Oke, karena masih awal, belum biasa ngetik, Anda kerjakan untuk ringkasan maupun peta konsepnya di buku catatan saja. Nanti setelah itu buku catatan itu difoto, dikirimkan di classroom hasil diskusi kelompoknya. Yang kedua adalah proyek individual, artinya mengerjakan sendiri, yaitu judulnya proyeknya adalah masa depanku di AI. Nah, nanti Anda akan memilih salah satu profesi di KAI, apa saja yang dibahas nanti nanti Bapak jelaskan. Yang ketiga, evaluasi yang ada pada classroom. Dan terakhir nanti tentu saja adalah tes akhirnya. Gambaran awal tadi sudah ada. Nanti di akhir pembelajaran ada tes lagi untuk menguatkan capaian pembelajaran yang sudah Anda peroleh. Itu untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini. Adakah yang tanyakan? Paham ya? Kegiatannya seperti itu ya. Ada kerja kelompok, ada pekerjaan individu dan juga tes akhir. Oke, kita bahas dulu materi kali ini. Ini sebagai gambarannya ada video. AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak semudah itu. Tapi, kakak Ida, apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama kita. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga
Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video tadi, menurut Anda, kira-kira nanti ke depannya manusia akan tergantikan dengan AI atau tidak? Dengan AI tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena AI yang bekerja untuk kita, bukan Iya. Terus? kita yang bekerja untuk mereka. Karena AI diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia. Iya, betul sekali. Tetapi kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, apa yang terjadi? Kita mungkin tidak bisa menggunakan dan tertinggal. Nah, ini gambaran terkait dengan AI atau KA ya, kecerdasan artifisial. Oke, dari sini kita akan membahas materinya. Oke, yang akan kita bahas materi kali ini, walaupun materinya adalah profesi di bidang KA atau AI atau AI, maka yang kita ingat kembali adalah materi yang pertama adalah pengertian AI atau KA. Apa itu pengertiannya? Sejarahnya, mengenal profesi di bidang AI, peran dan tanggung jawab profesi di bidang AI. Ini topik-topik yang akan dibahas di dalam kelompok. Oke, sekarang Bapak buat kelompoknya terlebih dahulu agar lebih mudah. Kelompok untuk kali ini biasanya yang paling dekat itu dengan nomor urut. Bapak kelompokkan berdasarkan nomor urut dulu ya. Di kesempatan lain mungkin akan menggunakan nomor yang lain. Satu kelas ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok siswanya ada berapa anggota? 6 ya? Nah, oke, nomor urut 1 sampai 6 kelompok 1, nomor urut 7 sampai 12 kelompok 2, terus 13 mana? Oh ya, 13 sampai dengan 13 sampai 18 ya, kelompok 3 dan seterusnya sampai 31 sampai 36 kelompok 6. Apa yang dibahas? Yang dibahas ini pengertian AI, sejarah singkatnya, profesi yang ada, dan peran tanggung jawab di bidang AI. Peran dan tanggung jawab profesi di bidang AI. Silakan mengelompok terus membuat rangkuman atau peta konsepnya. Ada eksplorasi dari Peta konsep dulu itu. Classroom. Di Classroom sudah Bapak sematkan materinya. Di Classroom sudah Bapak sematkan materinya. Di situ di materi pembelajaran ya, ada video, ada teks, ada video dan di teks. Anda bisa lihat di Classroom. Atau Anda gunakan sumber lain, sumber dari internet dan sebagainya boleh. Silakan mengelompok dulu. Kelompok satu silakan mengelompok Mas Adila. Ya, mengelompok dulu. Kelompok 2 silakan mengelompok dulu. Kalau profesi-profesinya di halaman akhir. Masih ke atas Mas. Mas. Atas ya itu berarti.
Nah, iya. Halaman 3. Gimana? 26. Itu profesi. Anda juga bisa gunakan sumber lain selain sumber yang Bapak sediakan ya. Misal di internet. Atau misal Anda yang sudah biasa menggunakan AI, ChatGPT tadi ya, gunakan itu juga boleh. Tetapi perlu diterapkan bahwa penggunaan AI harus dengan berpikir kritis ya, tidak selalu menerima jawaban dari AI itu dianggap benar. Bisa jadi jawabannya masih bias atau belum sesuai. Nah, siapa yang memberikan, siapa yang mencari informasi? Baik, silakan. Dibagi tugasnya dalam satu kelompok, siapa yang merangkum, menuliskan, siapa yang mencari informasi, ada beberapa informasi tepat dibagi-bagi biar cepat. Mulai lagi. Yang nulis siapa? Foto baik langsung call Skype terus. Oi, cara singkat foto.
Nanti ada perwakilan yang mempresentasikan hasilnya ya. Profesi. Profesinya apa sih? Oke. Terima beres keluar. Apa sih ya? Kayak apa saja profesi di bidang AI, Bok? Iya kan Bok mau nanti ya berarti apa? Tadi nggak boleh coba. Ya, apa saja profesi di bidang AI? Ya sebutkan pokoknya. Ya, apa? Dua menit lagi. Hasil pembelajaran mesin, insinyur pembelajaran. Akut banget mana? Satu menit lagi. Yang sudah selesai difoto langsung dikumpulkan di classroom. Jangan lupa identitas kelasnya, identitas kelompoknya. Sampai berapa poin? Terakhir, dua. Kelompok 4 sampai mana? 3. Kelompok 5. Udah 2 ya. Ketiga ya. Caranya apa, tanggung jawabnya apa? Ambil 3 atau 4 profesi saja, nggak apa-apa. Di situ kan banyak ya, ada di modul ada berapa profesi? 8. Itu belum tertulis semua, baru sebagian yang tertulis. Anda ambil 3 atau 4 dalam kelompok. Nanti di tahap berikutnya mengambilnya sendiri-sendiri.
Ya, 3 tempat. Gitu pengen awas awas. Yang profesi ya. Profesi tiga toh masih ada sih. Si maning. Apa? Apa ilmuwan? Iya ini. Ya, 1 menit lagi. Setelah itu nanti presentasi ya. Jobnya itu kompleks. Jobnya dari jobnya. Iya. Yang presentasi dampak kelompok 1 atau 2? Satu saja? Oke. Untuk kelompok yang maju kita undi ya. Coba perhatikan, siap? Tadi sudah kita beri nama kelompok 1, kelompok 2, 3, sampai nomor urut ya. 3, 4, 5, 6. Coba perhatikan, yang maju adalah kelompok 4, 5. Ditunjukkan aja Pak kertasnya di sini. Perwakilan boleh ya. Maju Mas siapa namanya? Reza. Ya, sini saya sini. Yang lain perhatikan dulu. Yang lain perhatikan, ditunjukkan saja. Coba pegang aja. Ya. Silakan presentasi di sini. Presentasi kamu presentasikan ya. Salam dulu ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rizky Ramadhani dari kelompok 5 ingin mempresentasikan secara singkat apa itu artificial intelligence atau biasa disebut kecerdasan intelligence ya. Artificial. Sebelumnya ada yang tahu sejarah singkat dari artificial intelligence? Katakan? Tidak ada? Tadi belum selesai tadi. Oke, sejarah singkat AI artificial intelligence pertama kali diperkenalkan pada lokakarya Dartmouth College pada tahun 1956 oleh John McCarthy dan koleganya. Mereka mendefinisikan kecerdasan artificial ini sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Kita langsung move ke mengenal profesi di bidang AI. Apa saja? Profesinya ada data scientist, machine learning engineer, AI research scientist, dan robotic engineer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu Mas Reza. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kita beri tepuk tangan. Kita ice breaking ya dengan tepuk hebat. Tepuk hebat seperti ini. Tepuk hebat. Tadi yang secara sepintas kita sudah tahu yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial itu adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas.
Jadi dia komputer ini diberi data, nanti mengolah data ini akan membuat sebuah output yang membantu Scientist ini bisa merekomendasi Anda misalkan sering membuka Spotify, biasanya dengarkan lagu di Spotify ya. Ya, ketika lagunya itu Anda buka perangkat tersebut. Ini Shopee misalkan, Anda ketika di Shopee buka barang yang ingin dibeli, biasanya beli apa? Apa mas? Baju. Nah, ketika diketikkan baju, terus beberapa waktu lagi mengetikkan lagu baju, maka di beranda Shopee itu biasanya yang dominan akan tertampilkan toko-toko yang menjual baju. Berikutnya adalah proyek mini. Nah, proyek ini nanti dikerjakan sendiri dari beberapa profesi di bidang AI ini. Anda pilih yang menurut Anda menarik. Mas Adila jika menemukan profesi apa yang menarik? Belum, oh ya, dibaca lagi. Ada yang sudah menemukan profesi yang menarik dari materi yang sudah ada di modul? Oh iya, Mas apa? Insinyur robotika, Pak. Insinyur robotika, kenapa? Karena saya merasa tertarik di bidang tersebut, Ya. mengenai teknologi dan perkembangan secara fisik. Oh iya, berarti robotika ya. Ini kalau jurusannya listrik cocok ya. Berarti nanti mungkin ada pemadaman otomatis bisa diganti dengan mesin power supply yang dari manual gitu ya. Kalau listriknya mati otomatis dia akan nyala. Bisa seperti itu ya, termasuk ke robotiknya. Nah, di dalam proyek ini Anda tuliskan masa depanku di AI, terus nama Anda, nomor urut kelas, nama profesinya apa, terus deskripsikan profesi tersebut. Kira-kira untuk mendapatkan profesi ini pendidikan yang dibutuhkan apa? Terus selanjutnya keterampilan yang dibutuhkan di dalam profesi itu apa saja, potensi dan tantangan peluang di masa depan terkait dengan profesi itu Anda tuliskan, dan terakhir alasan Anda menarik profesi tersebut bagi Anda. Itu tuliskan di buku masing-masing. Waktunya kurang lebih 5 menit. Ada yang tanyakan? Tidak? Oke, silakan tuliskan di buku masing-masing terkait dengan profesi tersebut. Soalnya tadi lihat soalnya. Di sini ada nih penjelasannya di masa depanku di AI. Nah, ini ada keterangannya. Sehingga banget Bapak. BPK Pak. Yang ini. Bapak undi aja ya, ini sesuai dengan nomor urutnya. Undi sampai nomor urutnya.
Oke, 34 Mas Triana Nur Azza, Mbak Triana. Dibacakan yang ada dulu. Silakan berdiri aja dari situ. Silakan dibaca, berdiri, baca. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Triana Azza. Saya akan membacakan hasil dari masa depanku di AI. Nama profesi AI arsitek atau arsitektur AI. Arsitektur AI memimpin menciptakan arsitektur AI perusahaan dengan beragam kerangka kerja dan model penerapan untuk merancang dan menjalankan strategi arsitektur AI. Mengapa tertarik dengan hal itu? Kenapa Mbak Tiana mengambil arsitektur AI? Karena menurut saya menarik saja untuk kedepannya menjadi pemimpin arsitektur AI dengan beragam rangka kerja dan model penerapan untuk merancangnya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Anda bisa membuat peta konsep seperti itu ya. Selanjutnya presentasi sudah, sekarang kita kuatkan. Dari hari ini, pertemuan hari ini, apa yang sudah Anda peroleh? Apa yang telah Anda pelajari hari ini? AI. Terus apa lagi? Apa Mas Desa? Rancangan ke depan atau rencana ke depan terkait dengan AI ya, betul. Oke. Dari profesi yang sudah Anda pilih, kira-kira berapa tahun lagi Anda akan mencapai profesi tersebut? Kira-kira? Kausan, kira-kira berapa Kausan? Berapa tahun Anda sudah bisa bekerja dan bisa sampai ke profesi yang Anda inginkan? Sekarang kan berkelas 10 nih. Setelah kelas 10 berarti nanti kan tamat 3 tahun lagi. Nah, kalau mencapai profesi itu kira-kira berapa tahun waktunya? 7 tahunan, oke 7 tahunan. Nah dari 7 tahunan ini sampai 7 tahun ini, sekarang di awal masih 0 tahun. Itu sejauh mana keterampilan yang sudah ada peroleh dari profesi yang dibutuhkan? Belum ada, masih 0. Oke, terima kasih. Mas Asrof. Ini Mas Asrof. Mas Asrof. Ya, profesi yang dipilih apa Mas Asrof? AI research. Oh, riset ya, riset science. Yang dipilih itu. Terus menurut Anda, kira-kira berapa tahun Anda bisa mencapai AI riset? Kira-kira berapa tahun? 20 tahun lagi. 20 tahun sekarang umurnya berapa? 15 tambah 20. 35 ya. Berarti 30 sudah 35 sudah bisa menguasai profesi tersebut, betul ya? Kira-kira dari 20 tahun ke depan itu sekarang kemampuan yang sudah dimiliki berapa persen dari hal yang harus dimiliki? Berapa persen? Masih 0%? Kamu bisa menggunakan ChatGPT? Bisa. Oh bisa, berarti sudah ada pengetahuan awal kan? Iya, iya. Ya. Berapa persen kira-kira? 15-an persen. Bisa ditingkatkan nanti setelah 20 tahun bisa 100%.
Oke, terima kasih atas refleksinya. Yang lain juga perlu refleksi masing-masing ya. Kesimpulan dari ini, coba perhatikan dulu, kesimpulannya adalah kecerdasan artifisial adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan kondisi cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Di balik kemajuan teknologi terdapat berbagai profesi yang berperan dalam mengembangkan dan menerapkan mengelola sistem kecerdasan buatan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang ketiga, profesi-profesi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tergantung dari yang digunakan, yang dipilih. Oke, terakhir adalah nanti evaluasi. Silakan buka classroom-nya, terus kerjakan soal di tes akhir. Tes akhir. Silakan kerjakan 5 menit. Di tes akhir. Terima kasih. Coba perhatikan teman, Anda sudah menyelesaikan tes akhir ya sebagai hasil evaluasi pembelajaran di hari ini. Materi pertemuan berikutnya yaitu tentu saja terkait dengan bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial, sehingga nanti seperti disampaikan tadi mencari jawaban atas tugas menggunakan ChatGPT misalkan, atau Anda membuat video dengan AI. Itu materi berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Adakah yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.